Proses negosiasi mengenai Ukraina telah gagal dan kita harus mencari usulan serta ide-ide baru. Perdamaian hanya akan tercapai berkat suatu ide baru dan konsep-konsep baru. Ini adalah pernyataan harfiah dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuannya dengan Sergei Lavrov di Manila. Dan pada dasarnya ini adalah pengakuan bahwa semua yang telah dicoba sampai saat ini benar-benar menemui jalan buntu. Pertemuan antara Marco Rubio dan Sergei Lavrov berlangsung selama 35 menit dan sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah pertemuan tatap muka pertama antara Lavrov dan Rubio sejak musim gugur tahun 2025. 35 menit pembicaraan dan hasilnya nol. Lavrov menuntut agar pengiriman senjata ke Ukraina dihentikan sepenuhnya. Rubio menjawab bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam membantu Ukraina tidak berubah. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov beberapa jam kemudian menyatakan, kutipannya, belum bisa membicarakan dinamika baru atau percepatan baru saat ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Vladimir Zelensky setelah berbicara dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, menunjukkan adanya persimpangan jalan untuk bulan-bulan mendatang. Entah musim dingin ini kita duduk di meja perundingan, atau kita akan menghadapi eskalasi perang yang baru dan lebih mengerikan. Mari kita bersama-sama merangkum hasil pertemuan ini. Marco Rubio dan Sergei Lavrov dalam konteks proses perdamaian untuk Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, karena kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, mari saya sampaikan langsung pernyataan utama dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, lalu kita bahas pernyataannya, kemudian kita analisis. Kutipan dari Marco Rubio. Kita harus mencari usulan-usulan baru dan ide-ide baru. Perdamaian hanya akan tercapai berkat suatu ide baru dan konsep-konsep baru. Kami siap menawarkan beberapa ide seperti itu dalam suasana dan bentuk yang sesuai jika ada kesempatan dan kondisi yang mendukung. Nah, perhatikan, dalam kutipan ini ada dua hal. Pertama, pengakuan langsung bahwa semua upaya lama benar-benar sudah mati. Itu termasuk semua pembicaraan tentang semangat Anchorage ini. Kedua, inilah batasan-batasan Marco Rubio ketika dia berkata, dalam situasi yang tepat, jika ada kesempatan, jika ada kondisi yang sesuai, jika ada bentuk tertentu, dan sebagainya. Artinya, Washington saat ini tidak punya ide baru. Tapi ada kesiapan untuk suatu saat nanti mengusulkan ide-ide tersebut jika ada kondisi tertentu. Atau sebenarnya memang ada ide, tetapi setelah bertemu dengan Menteri Rusia Lavrov, Marco Rubio menyadari bahwa dalam waktu dekat tidak ada kemungkinan untuk membahasnya sama sekali. Pernyataan kedua dan yang jauh lebih penting dari Marco Rubio bagi kita adalah tentang mengapa usulan-usulan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Dan inilah yang paling utama. Kutipan. Usulan-usulan yang diajukan sejauh ini tidak dapat diterima oleh Ukraina pada saat itu. Dan saya tidak berpikir usulan-usulan itu akan dapat diterima oleh mereka sekarang. Bahkan kemungkinan besar usulan-usulan itu akan semakin tidak dapat diterima bagi mereka di masa depan. Dan dalam kutipan Marco Rubio ini terdapat pernyataan langsung. Apa yang Moskwa sebut sebagai kesepakatan Anchorage tidak dapat diterima oleh Ukraina, baik dulu, sekarang, maupun di masa depan. Dan setiap bulannya menjadi semakin tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat secara terbuka mengakui bahwa syarat-syarat Rusia tidak diterima. Sementara itu Ukraina secara bertahap memperkuat diri dan merebut inisiatif di medan perang. Oleh karena itu, jika Kiev tidak menerima kapitulasi saat itu, maka sekarang pun tidak akan menerimanya. Itulah pesan yang disampaikan kepada Lavrov. Ketiga, Marco Rubio secara khusus menekankan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat terkait bantuan untuk Ukraina. Itu adalah jawaban atas tuntutan utama yang dibawa Sergei Lavrov ke Manila untuk bertemu dengan Marco Rubio. Coba pikirkan baik-baik kuda Rusia. Sergei Lavrov setelah makan sepuasnya di Manila dengan oat gratis, karena di acara-acara seperti itu makanan memang dibagikan gratis, jadi begitu lancang. Menuntut Barat untuk menghentikan semua pasokan senjata dan segala bentuk bantuan kepada Ukraina, seolah-olah Ukraina sudah menjadi wilayahnya. Sepertinya Sergei Lavrov diberi oat yang sudah terfermentasi. 4. Marco Rubio mulai berbicara tentang biaya perang bagi kedua belah pihak. Kutipan, kita telah melihat kematian warga sipil dan serangan ke Kiev.
perang ini tidak membawa manfaat baik bagi Ukraina maupun Rusia. Oleh karena itu, saya pikir kedua belah pihak harus memiliki insentif untuk mengakhiri perang ini. Amerika Serikat akan terus berupaya mencari kompromi antara Kiev dan Moskow. Percakapan itu sendiri dengan Lavrov disebut oleh Marco Rubio, kutipannya, baik dan jujur. Dalam bahasa diplomatik, omong-omong, ketika dikatakan bahwa percakapan itu terus terang, itu adalah eufemisme standar untuk frasa lain. Nah, kalau dalam bahasa manusia, itu akan terdengar kira-kira seperti ini. Kami sama sekali tidak mencapai kesepakatan apapun. Kami hanya saling menyampaikan posisi yang benar-benar berlawanan dan tidak menghasilkan apa-apa. Intinya adalah, ini adalah percakapan dengan nada seperti itu. Percakapan yang segera diakhiri oleh Rubio dan dia berkata, di sini memang tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Dalam bahasa diplomatik, ini disebut sebagai percakapan yang terus terang. Sekarang mari kita bahas pihak Rusia. Menurut laporan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, dalam pertemuan tersebut Lavrov melakukan hal berikut. Pertama, dia memberitahu Mark Rubio tentang, kutipan, situasi nyata di garis depan. Rinciannya tentu saja tidak diungkapkan, tetapi jelas bahwa ini adalah upaya standar untuk meyakinkan orang Amerika bahwa Rusia sedang menang. Jelas bahwa Lavrov menceritakan kepada Mark Rubio tentang Konstantinovka, tentang bagaimana mereka akan merebut seluruh Donbas, bahwa angkatan bersenjata Ukraina katanya lari kemana-mana, dan sebagainya. Saya selalu heran dengan hal ini. Saya tidak tahu, maksud saya kepada Mark Rubio, seorang diplomat, saya yakin Lavrov ini bercerita. Lihat, di peta ada yang namanya Konstantinovka, sebuah kota. Nah, kami sudah merebutnya. Sudah berapa lama berlalu? Lebih dari 12 tahun perang melawan Ukraina, akhirnya kami berhasil merebut Konstantinovka. Bisa kamu bayangkan? Kemenangan ada di pihak kita. Kedua, yang paling penting menurut saya adalah kutipan ini. Dia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pengiriman senjata ke rezim Kiev. Jadi, tuntutan utama Moskow kepada Washington adalah menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Sepertinya inilah alasan utama mengapa Lavrov pergi ke Manila. Ketiga, dia menyatakan bahwa kebijakan negara-negara Eropa yang masih berusaha memberikan kekalahan strategis kepada Rusia adalah kebijakan yang mendestabilisasi. Apa maksudnya? Sama sekali tidak jelas. Itu seperti mengatakan air itu basah, garam itu asin. Jadi, apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Ya, orang Eropa memang ingin Rusia ini hancur dan benar-benar lenyap. Apakah Moskow menganggap ini sebagai sesuatu yang mendestabilisasi? Tentu saja, karena pada kenyataannya ini adalah ancaman terhadap keberadaan makhluk-makhluk liar itu. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan dengan itu tidak jelas. Nah, dan di sini yang keempat, Lavrov menegaskan kesiapan Rusia untuk penyelesaian secara politik dan diplomatik, serta komitmen terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh pihak Amerika pada KTT di Anchorage pada Agustus 2025. Nah, kita kembali lagi ke sini, dan disinilah inti dari kebuntuan ini. Artinya, Moskwa menuntut untuk kembali ke Anchorage. Moskwa kembali meyakinkan seolah-olah memang ada kesepakatan di sana. Katanya tidak mungkin Vladimir Putin pergi ke Alaska tanpa alasan. Putin sudah mengakui bahwa tidak ada kesepakatan apapun. Tapi Lavrov dengan entengnya mengatakan, dengarkan, mari kita kembali ke kesepakatan di Anchorage. Marco Rubio secara langsung mengatakan bahwa usulan-usulan ini tidak dapat diterima untuk Ukraina dan akan tetap tidak dapat diterima ke depannya. Jadi diperlukan ide-ide baru dan soal Anchorage sudah saatnya benar-benar dilupakan. Kedua pihak hanya saling mengulangi posisi mereka dan berpisah setelah 35 menit. Lalu, apa gunanya Lavrov menjelaskan apapun jika dia tetap keras kepala dan terus-menerus membicarakan soal Anchorage? Ada detail tersendiri untuk memahami seluruh situasi. Begini bunyinya. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, yang saya sebut sebagai juru bicara mabuk, Masya Zakharova, menyampaikan bahwa pertemuan itu diadakan atas inisiatif pihak Amerika. Artinya, Moskow menekankan bahwa mereka tidak meminta untuk berbicara. Justru mereka yang diminta dan mereka berbaik hati setuju. Satu hal lagi, sebelum pertemuan, Marco Rubio tidak menjawab pertanyaan wartawan dan mengabaikan pertanyaan apakah ia berencana membahas dengan Lavrov dugaan bantuan Moskow kepada Teheran dalam perang melawan Amerika Serikat. Topik bantuan Rusia kepada Iran tampaknya tidak dibahas secara terbuka dalam pertemuan tersebut. Namun tiba-tiba CIA menyatakan bahwa mereka memiliki bukti bahwa Rusia memang membantu Iran menyerang langsung target-target Amerika di kawasan tersebut. Namun akan ada episode terpisah tentang hal ini di kanal YouTube ini, jangan sampai ketinggalan.
Singkatnya, secara formal, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kontak melalui jalur Kementerian Luar Negeri, termasuk dalam kerangka kerja organisasi internasional. Itulah semua yang tersisa setelah pertemuan Lavrov dan Rubio. Hanya beberapa jam setelah pertemuan itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov praktis mengubur semua harapan akan terobosan. Selanjutnya, berikut kutipannya. Dalam situasi ini, saya tidak akan terlalu optimis. Memang, kontak sedang berlangsung itu selalu positif. Tetapi untuk berbicara tentang dinamika baru atau percepatan baru saat ini belum bisa. Dia menjawab seperti itu atas pertanyaan langsung, apakah bisa dikatakan ada percepatan dan penyelesaian sehubungan dengan pertemuan Lavrov dengan Rubio dan percakapan telepon Zelensky dengan Vitkov dan Kushner? Jawabannya, tidak. Sementara itu, Peskov menambahkan bahwa Rusia tetap terbuka untuk proses negosiasi dan menyatakan harapan. Kutipannya, ketika para negosiator Amerika lebih luang, mereka bisa datang ke Moskow. Frasa ketika lebih luang ini sudah beberapa kali diucapkan oleh Peskov. Artinya, Kremlin secara terang-terangan mengandalkan fakta bahwa Washington saat ini sedang sibuk dengan Iran dan berharap bisa menunggu sampai Trump punya waktu untuk menangani masalah ini. Jadi, yang diandalkan bukan pada negosiasi, tapi pada jeda. Namun untuk memahami mengapa Manila sudah ditakdirkan gagal, kita harus mengingat apa yang sebenarnya dibawa Lavrov ke sana. Sehari sebelum pertemuan Lavrov dan Rubio, Bloomberg mengutip 3 sumber yang dekat dengan Kremlin melaporkan bahwa Vladimir Putin telah memperketat tuntutan teritorial dalam perang ini. Secara spesifik, Rusia dikabarkan tidak lagi berniat mengembalikan satu pun wilayah yang didudukinya kepada Ukraina dalam kesepakatan apapun. Wilayah yang direbut di Oblast Sumy dan Kharkiv, Moskow berniat mempertahankannya sebagai zona penyangga. Dan Vladimir Putin masih menuntut seluruh Donbas serta berpendapat bahwa negosiasi hanya bisa dimulai kembali setelah dia sepenuhnya menguasai wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia meyakinkan Putin bahwa mereka akan mendapatkan kendali penuh atas sisa wilayah Donetsk sebelum akhir tahun ini. Sementara itu, sumber yang terkait langsung dengan Kementerian Pertahanan mengatakan kepada Bloomberg bahwa banyak militer Rusia menganggap tenggat waktu tersebut tidak realistis dan justru menyebut tahun 2027. Zelensky menanggapi hal ini dengan pernyataan tentang perlunya perdamaian dengan martabat, artinya perlu duduk di meja perundingan. Jadi kesimpulannya, Lavrov datang ke Manila untuk menghadiri KTT para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tuntutan agar pasokan senjata ke Ukraina dihentikan dan kembali ke syarat-syarat yang langsung disebut Rubio sebagai tidak dapat diterima bagi Kiev. Sepertinya Lavrov memang tidak membawa hal lain dalam portofolionya, dan ini lagi-lagi menjadi jalan buntu yang baru. Sementara itu, bersamaan dengan kegagalan di Manila, jalur negosiasi Ukraina juga berjalan. Dan jalur ini terlihat jauh lebih substansial, karena di sini orang-orang yang terlibat memang lebih masuk akal. Pada 22 Juli, Zelensky melakukan percakapan telepon dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner. Yang pertama melaporkan hal ini adalah jurnalis Axios Barak Ravid, mengutip sumber-sumbernya. Setelah itu, percakapan tersebut dikonfirmasi baik oleh Zelensky maupun Gedung Putih. Selanjutnya, kutipan dari Zelensky. Saya baru saja berbicara dengan para utusan Presiden Donald Trump. Itu adalah percakapan yang baik dan penting tentang bagaimana menghidupkan kembali upaya diplomatik dan mendekatkan perdamaian. Dia menambahkan bahwa tim Ukraina dan Amerika tetap berhubungan erat dan akan terus bekerja pada isu-isu yang telah dibahas. Secara umum, ini merupakan petunjuk bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Dan di sini ada detail penting. Dalam percakapan tersebut, dari pihak Ukraina hadir Kepala Kantor Presiden Kirill Budanov dan negosiator utama Ukraina Rustem Umerov. Ngomong-ngomong, Umerov sudah diprediksi akan menjadi duta besar baru Ukraina di Washington. Jadi, ini bukanlah panggilan protokoler, melainkan format kerja dengan orang-orang kunci. Lalu, pada hari yang sama ada pertemuan lain. Zelensky mengadakan pertemuan di Kiev dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matthew Whitaker. Di sana mereka membahas lisensi untuk produksi rudal Patriot. Setelah pembicaraan dengan pihak Amerika, Zelensky menyerukan percepatan produksi Patriot di Ukraina. Secara umum, logikanya di sini sangat jelas. Sementara Mark Rubio dan Lavrov di Manila mencari ide-ide baru, Ukraina mengupayakan sesuatu yang tetap efektif dalam situasi apapun. Artinya, mereka memiliki rudal pencegat sendiri untuk melindungi wilayah udara mereka sendiri. Terutama mengingat persediaan Patriot milik Amerika semakin menipis, khususnya karena perang dengan Iran. Dan mungkin pernyataan utama yang menurut saya benar-benar menempatkan segalanya pada tempatnya.
Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Irlandia, Michael Martin, Zelensky pada dasarnya menggambarkan dua kemungkinan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Selanjutnya ini kutipannya. Kita semua punya dua jalan untuk musim dingin ini. Jalan pertama, semoga Tuhan memberi kita dan tentara kita kekuatan, karena ketahanan di garis depan sangat penting agar kita akhirnya bisa duduk di meja perundingan dengan Rusia dan mengakhiri perang ini. Jalan kedua, eskalasi perang yang baru. Zelensky memperingatkan tentang kemungkinan eskalasi dari pihak Rusia jika perundingan damai gagal. Ia menyebut prioritas utamanya adalah menjaga stabilitas garis depan dan menambahkan bahwa logikanya seperti ini. Semakin kuat kita mempertahankan garis depan, semakin besar peluang Rusia untuk duduk di meja perundingan. Garis depan yang lemah tentu saja tidak akan ada negosiasi dan hanya akan terjadi eskalasi. Bersambung. Dan mari kita buat kesimpulan singkat, terutama tentang pertemuan Lavrov dan Rubio yang entah kenapa dijagokan beberapa analis. Pertemuan pertama berlangsung selama 35 menit. Untuk pertemuan pertama antara kepala diplomasi kedua negara dalam hampir setahun, ini bukanlah negosiasi, melainkan hanya sebuah formalitas protokoler. Kedua pihak tidak bergerak sedikit pun. Lavrov membawa tuntutan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Rubio menjawab bahwa kebijakan Amerika Serikat sebenarnya tidak berubah. Lavrov menuntut untuk kembali ke Anchorage. Rubio menyatakan bahwa usulan-usulan tersebut tidak dapat diterima oleh Ukraina dan akan menjadi semakin tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak ada yang berniat untuk kembali ke usulan-usulan tersebut. Ketiga, pengakuan Rubio tentang ide-ide baru berarti bahwa kerangka negosiasi yang dibangun sejak Agustus 2025 secara resmi sudah mati. Tidak ada satupun dari itu yang berhasil. Selain itu, Washington tampaknya tidak memiliki ide baru, atau Rubio tidak melihat kemungkinan untuk membahasnya saat ini. Dengan orang-orang Rusia yang liar itu. Keempat, Kremlin sendiri telah mengonfirmasi tidak adanya kemajuan melalui pernyataan Peskov dan menunjukkan strategi sebenarnya. Menunggu sampai orang Amerika, seperti yang dia katakan, terbebas dari masalah di Iran. Bagi kita, kesimpulan praktisnya adalah tidak ada kesepakatan apapun yang dibuat diam-diam tanpa sepengetahuan kita di Manila. Dan sejujurnya, ini adalah kabar baik, mengingat apa yang diminta Moskwa. Sikap Amerika Serikat terhadap bantuan militer untuk Ukraina telah ditegaskan secara terbuka tanpa perubahan. Mereka tidak ikut campur dalam bidang ini dan membiarkan orang Eropa melakukan tugas mereka. Namun, jalan keluar diplomatik dari perang dalam waktu dekat juga belum terlihat. Putin memperketat tuntutannya, Amerika Serikat mencari konsep baru, dan Kremlin sedang mengulur waktu. Artinya, yang berjalan adalah apa yang disebut Zelensky sebagai jalan pertama. Itu berarti mempertahankan garis depan, mempercepat produksi Patriot dan drone sendiri, menyerang wilayah belakang Rusia, dan membuat warga Rusia yang kotor itu ketakutan. Dan negosiasi tentu saja tidak akan dimulai ketika ada ide-ide baru yang terdengar manis atau konsep-konsep baru. Tidak. Negosiasi akan dimulai tepat ketika Rusia merasa bahwa melanjutkan perang jauh lebih mahal daripada duduk dan berunding. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa. Subtitle.